Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada, yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda tidak kesulitan untuk menjumpai penyampaian kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa-fatwanya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini setelah kita menunaikan sholat subuh, masih diberi kesempatan untuk bermudzakarah, bermunadharah, saling tunjuk-menunjuki, saling bimbing. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya serta para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada, kita pagi hari ini akan menyampaikan sedikit penyampaian yang bisa insya Allah diingat atas penyampaian nanti, yaitu ada yang bisa mendatangkan penyakit karena olah kita. Olah apa itu? Yang pertama, jangan tidur sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh jangan tidur. Di waktu duha tidak boleh tidur, karena itu bisa menimbulkan penyakit. Penyakit apa? Hanya Allah yang tahu penyakitnya itu. Namun yang pasti, orang yang tidur setelah sholat subuh itu mendapat penyakit. Dan juga kalau setelah sholat subuh kemudian tidur, tidak berzikir hingga sampai sholat duha atau sampai sholat isyraq, maka tidak ada kesempatan mendapatkan hadiah dari Allah karena sholat duha dan sholat isyraq. Rugi. Haji yang mabrur dan umroh yang makbul akan diberikan oleh Allah kepada kita setelah kita menunaikan sholat isyraq. Itu tidak akan dapat oleh kita kalau kita tidur setelah subuh. Maka hindari tidur setelah sholat subuh. Yang kedua adalah tidur sesudah sholat asar. Sholat asar kemudian tidur, nah itu menimbulkan penyakit itu. Penyakit apa? Hanya Allah yang tahu penyakitnya. Ya, penyakitnya tidak dijelaskan penyakit apa, tapi oleh penyakit. Makanya setelah sholat asar, usahakan jangan melaksanakan tidur. Apa yang baik untuk sudah sholat asar? Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hingga sampai waktu maghrib. Karena waktu itu adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tidur sesudah sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib juga jangan tidur kalau tidak ingin dapat penyakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti penyakit itu didatangkan oleh Allah kapan saja, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti oleh penyakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat maghrib jangan tidur. Melaksanakan apa setelah sholat maghrib? Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca dzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah jangan tidur sesudah makan. Haram tidur sesudah makan. Dibahasi penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah makan kemudian kita tidur. Tunggu saja apa sejam apa 2 jam. Jangan tidur di waktu-waktu yang diperbolehkan tidur. Jangan tidur kalau ingin enggak dapat penyakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah jangan tidur seterusnya. Tidur sepanjang hari. Tidur saja gawenya. Sampai enggak sholat, sampai enggak makan, enggak minum, tidur saja gawenya. Nah ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari tidur yang sampai sehari suntuk itu. Ya demikianlah para hadirin penyampaian singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun singkat namun tidak lepas dari kemungkinan terdapat kesalahan dan kekhilafan. Atas segala kekhilafan mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.